Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabarnya? Senang sekali bertemu dan menyapa dalam Sapaan Gembala saat ini. Pembacaan Alkitab dari Daniel 1 ayat 6 sampai 9, dilanjutkan Daniel 3 ayat 23 sampai 28. Begini bunyi firman Tuhan. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yaitu Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ada tokoh yang luar biasa, yaitu Sadrak, Mesak, Daniel, dan Abednego. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah pengalaman dalam situasi yang tidak menyenangkan. Menjadi orang yang berbeda di tengah kehidupan saat itu, tengah penjajahan Nebukadnezar. Daniel menjadi bagian yang minoritas sekali yang juga mendapatkan intimidasi. Tokoh yang masih dibilang kaum muda ini berjuang di tengah dekapan kuasa penjajah Nebukadnezar. Di sisi yang lain, Nebukadnezar memiliki kuasa yang besar, bahkan memposisikan dirinya sebagai Tuhan dalam tanda kutip. Sehingga setiap orang harus dan wajib untuk mau menyembah, bukan hanya menghormati, tapi menyembah. Sebuah tindakan pemberontakan ketika tidak mau menyembah Nebukadnezar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Daniel mengambil sikap yang berbeda. Dia tetap teguh dalam imannya. Adakah resiko? Ada resiko yang sangat besar.
Tapi resiko ini menjadi bagian dalam pergumulan Daniel. Tetap memegang iman bukan berarti bertindak sembunyi-sembunyi, lalu diam dan pasif. Tapi Daniel tetap berusaha memberi yang terbaik kecuali imannya dan sikap menyembah kepada Raja Nebukadnezar. Daniel belajar untuk menjadi seorang yang cukup cakap dan cerdas, bahkan dapat menerjemahkan mimpi dan menjadi orang kepercayaan, kesetiaan yang membuahkan hasil atas berkat yang Tuhan curahkan. Ada kasih sayang dan perhatian yang Tuhan curahkan melalui beliau kepada Daniel dan 3 teman-temannya. Konsekuensi iman seringkali kita hadapi dalam kehidupan ini. Berada dalam posisi sebagai minoritas, bahkan dalam kehidupan iman kita tidak sedikit tantangannya. Kadang kita mungkin tidak menyembah Tuhan lain. Kita tetap bergereja, menyembah Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus. Tapi dalam keseharian, kadangkala kuasaan begitu menekan kita, bahkan sepertinya akan menghempas kita begitu rupa. Apalagi di zaman sekarang yang sangat sulit. Apa yang harus kita ambil? Mari kita belajar dari tokoh Daniel. Tetap setia kepada Tuhan. Tidak menyembah Allah lain dalam bentuk apapun. Yang kedua adalah tetap melakukan yang terbaik. Daniel tidak menjadi pasif, tidak menjadi diam, tetapi aktif. Aktif berprestasi, aktif memperjuangkan kebenaran dan keadilan, aktif untuk membuktikan dirinya. Yang ketiga adalah perlu suatu sikap yang totalitas percaya bahwa punya Allah yang tidak diam. Lihatlah Allah bekerja dengan sangat luar biasa. Memakai kepala pegawai untuk punya kasih yang sungguh-sungguh memperhatikan. Dan lihatlah bagaimana mukjizat itu menjadi nyata ketika mereka dihukum ke dalam tumpuan perapian yang menyala-nyala, tetapi mereka bisa terselamatkan. Mungkin hidup kita bisa seperti Daniel, berada dalam tantangan, seperti masuk ke dalam kesusahan hidup yang luar biasa, persoalan yang menyala-nyala luar biasa. Tekanan kekuasaan, tekanan dari kerjaan, tekanan juga dalam iman kita. Mampukah kita berjalan? Mampu, Bapak Ibu. Kalau kita berjalan dengan keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tidur, tetapi Tuhan Yesus akan menjaga kita dan menyelamatkan kita. Di masa sekarang, kita sungguh-sungguh ditantang untuk boleh tetap beriman kepada Yesus Kristus, tapi juga boleh berprestasi dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan iman kita seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lihatlah, mereka tetap diselamatkan. Bahkan membuat Raja Nebukadnezar memanggil semua para petinggi untuk melihat dan mempersaksikan betapa dahsyatnya Allah kita. Di dalam tantangan hidup saat ini, tidak mudah. Tapi mari tetap semangat, mari tetap aktif memperjuangkan karya-karya keselamatan dalam kehidupan kita dan berikan yang terbaik. Dengan kesetiaan iman kita, maka bukan hanya kita yang selamat, tetapi akan banyak orang, bahkan orang yang tidak percaya, awalnya akan menyatakan betapa luar biasanya Allah hadir untuk menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan dosa syafaat, kita berdoa. Sangat bersyukur ya Allah untuk segala anugerah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi kehidupan kami, terus disemangati, untuk terus disemangati dalam kehidupan ini. Kami mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit lanjut usia atau pemulihan. Ibu Sylvia Intan, Bapak Utuh Raharjo, Ibu Livensian, Ibu Heni Caya, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Ibu Silvi Farina, Ibu Sumiati,
Ibu Nurmala, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Maharbono, Ibu Nani Maharbono, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Yohana. Kiranya kasih Tuhan menolong dan melingkupi. Tuhan tolonglah. Begitu juga untuk seluruh keluarga. Kiranya Tuhan mengurapi dan memberkati. Tuhan, kiranya Kau juga memberkati di bulan September ini, bulan pemuda. Kami mengingat untuk setiap anak-anak muda, anak-anak kami, cucu-cucu kami, Tuhan urapi di dalam tantangan-tantangan kehidupan mereka. Beri keteguhan iman, beri juga kepekaan dan keberanian untuk terus berjalan dalam iman kepada Yesus Kristus, baik tekanan dalam kehidupan pekerjaan, dalam keseharian, rumah tangga, pasangan hidup, kiranya Tuhan yang menopang, sehingga mereka selalu punya keyakinan dan berlandas pada lentera kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya juru selamat manusia, juru selamat kami yang hidup. Tuhan, pakailah setiap anak-anak kami ini untuk menjadi sinar-sinar yang hidup, kesaksian yang hidup, membawa banyak orang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, untuk membawa orang banyak kepada Yesus Kristus. Tuhan, kami juga mengingat mereka yang sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Susi, Lukita, Yosua, Satrio, Paskayana. Kau juga sertai dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan urapi Tuhan dengan sukacita untuk hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk kehidupan gerejamu tempat ini. Kiranya Engkau memberkati dengan hikmat kasih Tuhan, berkati juga agar kami menjadi rumah cinta Tuhan, berkati setiap rumah tangga boleh berkembang, bertumbuh dalam nama Yesus Kristus yang menjadi sandaran, fondasi, dan juga lentera kehidupan dalam keseharian di dalam berbagai macam problema kehidupan. Tuhan Yesus kiranya berkati kami untuk menjadi sahabat satu dengan yang lain. Berkati kondisi Indonesia, juga kondisi dunia saat ini. Beri hikmat setiap keputusan-keputusan. Juga kiranya dampak-dampak pemulihan ekonomi boleh terjadi dan juga perang juga boleh bisa diselesaikan dengan jalan damai segera. Tuhan tolonglah kami. Inilah doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin.